Sebetulnya saya males bahas ijazah palsu, tapi karena ada pernyataan dari beliau yang mengatakan bahwa ijazah saya akan saya tunjukkan SD, SMP, SMA sampai universitas itu di pengadilan nanti. Pertanyaannya Pak, kenapa waktu sidang Gus Nur, Bambang Tri 3-4 tahun lalu, kenapa kok nggak dimunculkan ijazahnya? Gus Nur pernah sampaikan kalau ijazahnya ada, saya cium kaki jaksa itu nggak muncul-muncul ijazah aslinya itu. Nah, apakah nanti di persidangan juga akan muncul, itu pertanyaannya. Lagian sekarang kan rakyat lagi sibuk nih Pak, mendoakan, membantu yang sedang kena banjir. Jadi saran saya jangan berlarut-larut Pak, tunjukin ijazahnya, selesai, udah gitu aja. Gimana? Jokowi kantongi nama orang besar di balik isu ijazah palsu, gampang ditebak, tak perlu disebutkan. Nah, seharusnya disebutkan dong, biar rame sekalian ya. Mantan Presiden Jokowi mengaku sudah mengetahui nama orang besar di balik isu ijazah palsu miliknya yang telah bergulir selama 5 tahun. Jokowi memastikan isu ijazah palsu terus dimainkan karena adanya kepentingan politik untuk menurunkan reputasinya. Kenapa juga Pak Jokowi sudah menjabat sebagai Presiden 2 periode ya? Kenapa harus takut turun reputasinya? Menurut saya tidak usah lah. Seharusnya yang dinaikkan itu reputasi dari Kaisang misalkan, atau bahkan dari Gibran. Seharusnya Gibran sendiri yang bisa menaikkan reputasinya, bukan gara-gara Pak Jokowi misalkan. Seharusnya seperti itu. Pak Jokowi itu menurut saya sudah selesai ya, karena sudah tidak menjabat sebagai seorang presiden. Menurut saya sudah selesai. Padahal Jokowi sendiri mengaku tidak memiliki reputasi apapun. Jokowi menegaskan bahwa seseorang besar tersebut mudah untuk diketahui masyarakat. Namun ayah wakil presiden Gibran, Raka Buming Raka, itu enggan menyebutkan nama orang besar tersebut ke publik. Saya pastikan ya ada agenda besar dan orang besar di balik kasus ijazah, kata Jokowi dikutip dari tayangan Kompas TV pada 9 Desember. Saya kira gampang ditebak, tidak perlu saya sampaikan imbuhnya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, tetapi yang cukup keren ya, menurut saya dari PN Solo ini, sidang Citizen Lawsuit, ijazah Jokowi di PN Solo lanjut ke tahap pembuktian. Nah, ini sangat keren sekali. Wah, apakah Pak Jokowi akan datang di sidang pembuktian ini ya, ke tahap pembuktian? Ya semoga sajalah, dikarenakan masyarakat juga sangat penasaran sekali ya, apakah Pak Jokowi datang dan akan menunjukkan ijazahnya. Diketahui perkara tersebut diajukan oleh alumnus Universitas Gadjah Mada, Top Taufan dan Bangun. Penggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai tergugat 1, Rektor UGM Prof. Ova Emilia sebagai tergugat 2, Wakil Rektor UGM Prof. DR Wening sebagai tergugat 3, dan Polri sebagai tergugat 4. Kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik mengatakan putusan ini merupakan sebuah kemajuan. Pihaknya senang karena perkara ini akan dilanjutkan sampai ke tahap pembuktian. Saya menilai putusan PN Solo yang menolak eksepsi tergugat dan tetap melanjutkan gugatan sampai pembuktian. Ini satu kemajuan yang luar biasa, kata Taufik kepada awak media. Dan konon katanya Roy Suryo juga akan dipanggil di sini. Menurut saya ini sangat keren sekali, dan itu akan dilakukan pada tanggal 21 Desember kalau tidak salah ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menuturkan pihaknya menghormati putusan majelis hakim tersebut. Kami menghormati atas putusan sela yang menyatakan bahwa PN Solo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kami akan mengikuti pemeriksaan selanjutnya, ujar Irfan. Ya, ini menurut saya berita yang sangat keren sekali ya, sangat keren, dan akan dibuktikan, yaitu akan lanjut ke tahap sidang pembuktian. Ini sangat keren ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ini dari Jakarta Insider, kata kuncinya membuat. Yang membuat ijazah sudah menyampaikan asli. Membuat ya, bukan menerbitkan, mengeluarkan, tapi membuat. Ya, masuk akal. Gak akan rampung sampai ijazah aslinya ditunjukkan ke publik dan diperiksa oleh ahli independen yang dipercaya publik. Bahkan mungkin yang punya ijazah sampai muncul tuh ijazah. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kita sudah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini, yang disampaikan para netizen bahwasanya hukum di Indonesia sudah rusak, apapun bisa dibuat seenak-enaknya penguasa. Kapan kita punya pemimpin yang berpihak pada kebenaran? Kalau lapor polisi belum ditanggapi, lapor DPR. Saya sangat setuju kalau dicopot dari jabatannya. Gibran dikeluarkan, Pak Prabowo, kerja nyaman di Indonesia akan maju. Kalau kita sayang ama Prabowo, Gibran harus dimakzulkan, dia jadi ancaman Bapak Prabowo. Kita tunggu saja Wapres, undang-undang dan ijazah palsu, tiar jaga akan meledak. Semoga Bapak Presiden, Bapak Prabowo selalu dan berikan kesehatan, dilancarkan semua cita-cita untuk bangsa dan negara. Jauhkan dari lawan politik, orang-orang yang zolim, amin, wajib dipecat.
Semoga perjuangan rakyat Indonesia berhasil mencegah yang keji, menegakkan yang kebenaran. Setuju kalau benar. Nyopot Gibran kiamat karena dilantik langsung oleh MPR dan dipilih rakyat. Kalau manusia yang punya harga diri pasti mengundurkan diri sendiri. Baguslah kalau dipecat tidak cocok dengan dia. Setuju Fufu Fafa harus dimakzulkan. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus pencopotan Wapres Fufu Fafa. Sangat setuju kalau Gibran dipecat. Ya, Gibran harus dicopot dari wakil presiden Pak Prabowo, harus tegak. Oke. Wis copot oja si Gibran yang bikin ngaduh rakyat setiap hari. Rakyat harus malu punya Wapres pengalamannya tukang martabak. Isin-isin apa kata dunia. Ijazahnya juga enggak memenuhi syarat. Laporan Ubia dialah Badrun terhadap dugaan korupsi ratusan miliar Fufu Fafa, dan kapan harusnya sudah diusut. Sepandai-pandainya juga tupai melompat akan jatuh juga. Kepala desa aja ada yang di-impeach, apalagi tingkat nasional tak bermoral. Nggak pantas Gibran jadi Wapres karena bikin gaduh. Ya haruslah Pak Prabowo tak boleh berpihak buat siapapun termasuk anak Jokowi. Tangkap saja, nggak usah basa-basi. Dari semua yang dirasakan rakyat sudah resah. Inilah bilang dari segala biang. Lebih cepat akan lebih baik kalau diganti. Wapres nggak halal pantas dicopot. Jangan cuman omongan tapi buktikan sebagai tindakannya nyata. Copot segera. Secepatnya Gibran harus benar-benar dilepaskan jadi wakil presiden Indonesia. Fufu Fafa sudah mulai dihilangkan dengan kisru pilkada, viralkan terus Fufu Fafa. Kenapa kelompok ini selalu ingin Gibran dicopot dari wakil presiden? Secepatnya Gibran turunkan lebih cepat lebih baik. Kami se-Indonesia sudah muak kelakuan bapak yang tidak berkualitas. Wapresnya diganti saja. Prabowo kerjanya ringan tanpa beban, sehingga bisa bekerja secara maksimal demi kemajuan bangsa dan negara kita. Selama Polri masih nggak diperiksa. Tolong dengarkan ini Pak Presiden Indonesia Prabowo, biar visi misi rakyat adil dan sejahtera terwujud karena ridho Allah negara berkah. Jos Presidenku Jen Prabowo dan Wapres Gibran berantas basmi koruptor di NKRI bukan Amerikan. Semoga berita ini benar adanya. Harusnya memang dimakzulkan dari dahulu karena pencalonannya tidak sah, juga banyak menimbulkan kegaduhan dan tidak nyamanan politik. Segera bergerak, laporkan, jangan diskusi mulu agar negeri ini bisa tenang aman dan presiden lanjut kerja buat kemajuan bangsa kita. Nyimaklah, politik hanya panggung sandiwara, tapi kalian akan menerima karena telah menzolimi antar umatnya. Gibran sudah dipersiapkan sebagai pelanjut Prabowo. Hukum Indonesia rusak oleh manusia itu sendiri. Bila itu katakanlah benar, bila salah katakan salah, karena manusia lebih senang bersahabat dengan iblis daripada bersahabat kebenaran. Harusnya juga teman-teman cepat dicopot karena apa Mulyono keluarga sehari-harinya hanya cari celah, bukannya cari solusi mengentas konflik ekonomi. Secepatnya Gibran dicopot agar negara Indonesia aman karena ulah bapaknya yang mendukung jadi Wapres. Segerakanlah pemakzulannya. Segeralah bergerak dan bertindak, jangan cuman bernarasi rakyat sangat mendukung upaya bapak. Mana berani MPR, DPR menurunkan Fufu Fafa, paling cemen. Gibran dipaksakan jadi Wapres dengan jalan apapun pasti tempuh karena Pak Prabowo sudah lansia. Jangan terulang lagi kejadian yang kami hormati, banggakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Salam sehat Pak Prabowo, tetap teguh, buat jatuhnya tidak jauh-jauh dari pohonnya. Sangat melanggar utang-utang itu. Semoga Pak Prabowo segera mencopot wakilnya Gibran. Semoga juga Bapak Prabowo dilindungi oleh Tuhan. Betul harus diusut tuntas kasus Fufu Fafa, penjarakan Jokowi dan makzulkan Gibran. Sebenarnya kalau sudah jadi bahan pembicaraan publik, perbuatan yang tercela harus mundur daripada terus berlarut makin jadi gaduh. Selama Wapresnya masih yang sekarang,
Saya yakin Pak Presiden Pekewu makzulkan wapres bermasalah demi kebaikan bangsa kita ini. Penguasa dilaporkan berindikasi melanggar dengan bukti ke polisi, maaf. Sampai kiamat pun tak akan ditindak lanjuti polisi karena di bawah penguasa. Itulah hukum kerja polisi. Di Indonesia yang duduk di MK Paman dan para partai udah tersandra dan penegak hukumnya udah pada kena kasus. Susahlah untuk menghukum dan membatalkan pelantikan Fufu Fafa. Pak Prabowo ingat, masa lalu Bapak selalu dicurangi, buat apa diteruskan, ganti saja. Indonesia masih banyak orang yang cerdas dan bermartabat. Mudah-mudahan Allah swasta teman-teman petunjuk yang benar kepada para penjabat tinggi agar NKRI aman dari segala kenistaan. Kenapa Indonesia disibulkan oleh satu keluarga? Segerakan makzulkan keluarga Jokowi dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Semoga Bapak Prabowo dikelilingi orang-orang berhati mulia sehingga dimudahkan dilancarkan memimpin Indonesia adil, makmur, rakyat sejahtera. Keluarga sakti kebal hukum, satu kasus dari sekian kasus yang dituntut tak ada yang berhasil diadili. Mas Gibran insya Allah selalu dalam lindungan Allah swasta karena akhlaknya yang mulia. Semoga keluar-keluar aparat diam saja, katanya masih ada polisi. Ya, udah ratusan channel dan TV nasional maupun swasta selalu berita mengenai akan Gibran Fufu Fafa ini. Segera saja dan segera saja untuk diproses, jangan nunggu-nunggu kelamaan. Ya, Fufu Fafa laporkan saja ke polisi dengan laporan melakukan kebohongan terhadap publik atau rakyat. Penjabat yang tidak jujur dan melakukan kebohongan artinya penjabat terus-menerus tidak layak karena sudah tercela. Semoga Allah membuka pintu hati Pak Presiden. Semoga Pak Prabowo berpihak sama rakyat kecil-kecil kita. Setuju, bersihkan negara ini dari hal-hal yang merusak negeri ini, penjarakan kalau diperlukan. Ya, sangat setuju teman-teman. Tinggal MPR-nya malaikat atau setan pilih yang hak, pilih yang batil atau salah. Kita tunggu, kejar bocor halus. Ya, aparat berpihak kepada pihak yang memanfaatkannya, bukan pada kebenaran. Dan jangan lama-lama lagi lur dan kelihatan salah. Semoga berhasil dicopot biar negara aman, damai, bersih. Prabowo tahu yang nyinyir sama keluarga Jokowi sampai sehebat apapun Indonesia dibuat Prabowo, mereka yang nyinyir ini tak akan memilihnya di Pilpres mendatang. Rekam jejaknya udah disimpan Bapak Prabowo. Lagi pula Prabowo tahu jika bukan Gibran wakilnya tak menang Prabowo di Pilpres kemarin. Setuju teman-teman, bongkar gerombolan Mulyono. Apapun benar Gibran mau diberhentikan dari wapres, mau gimana caranya bro? Ayolah para pemimpin kita di Indonesia, berbenahlah sebelum terlambat. Ibarat penyakit, mencegah lebih efektif daripada mengobati. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.